Maksulkan Gibran, copot Listio Sigit, dan reformasi Kepolisian Republik Indonesia. Menangkap dan mengadili mantan Presiden Jokowi atas dasar mengkhianati negara, merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Semua masalah yang ada di negeri ini adalah imbas dari 10 tahun kepemimpinan mantan Presiden Joko Widodo. Silakan Pak Pur, mic-nya ada di depan. Mewakili Forum Purnawirawan dan Prajurit TNI yang punya 8 tuntutan yang sampai sekarang belum dibuka oleh DPR RI. Padahal sudah ditugaskan oleh Pak Presiden dengan 8 orang ketua partai untuk membuka aspirasi. Tapi kalau sampai dengan beberapa hari tidak ada aspirasi dibuka, ya berarti cuma omong-omong. Silakan Pak Pur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Tapi kita belum merdeka seutuhnya. Betul. Kemarin baru saja hiruk pikuk adanya ketidakadilan yang terjadi di negara demokrasi Republik Indonesia. Sehingga menimbulkan korban saudara kita, saudara Afan. Yang kedua, Forum Purnawirawan Prajurit TNI tetap konsisten kepada 8 tuntutan. Tidak ada perubahan. Oleh karenanya, kami menghimbau kepada saudara-saudara, Bapak Ibu, karena ini tuntutan bukanlah merupakan tuntutan purnawirawan saja, tapi kami mewakili daripada seluruh rakyat Indonesia. Oleh karenanya, perlu adanya persatuan, baik itu purnawirawan maupun tokoh-tokoh di luar purnawirawan, yaitu tokoh-tokoh dari rakyat sipil dan sebagainya. Tidak ada pembatasan-pembatasan karena Republik ini punya kita semua, punya kita bersama. Baik, di dalam tuntutan yang terakhir kami kemarin, surat purnawirawan ini sudah kami layangkan yang kedua. Semoga saja nanti bapak-bapak yang ada di DPR atau alamat yang tertera memberikan respon, khususnya DPR. Sebenarnya masalah Gibran, poin yang ke-8, bukanlah hal yang baru. Kalau lihat di pasal 7A UUD 45, maka itu sudah berkecukupan, patut untuk dilakukan apa yang kami tuntut. Yang kedua, tuntutan tentang ijazah palsu, karena sudah termasuk di dalam tuntutan kami, yaitu tentang bahwa hukum itu harus tajam ke atas dan tajam ke bawah. Yang terjadi pada saat ini adalah hukumnya hanya berlaku untuk rakyat. Contoh soal, itu bapak-bapak yang ada di DPR, yang katanya Dewan Perwakilan Rakyat, dengan kenaikan pendapatan, kenaikan dan sebagainya uang-uang yang mereka terima, mereka menari-menari di atas jeritan rakyat Indonesia. Betul. Jadi kalau kita simak bahwa tidak cukup seseorang itu untuk duduk sebagai perwakilan rakyat dengan ijazah. Di depan nama sudah ada titel, di belakang sudah ada titel. Tidak cukup. Tapi yang perlu ditambah adalah nilai-nilai etika di dalam kehidupan. Mampu menempatkan dirinya bahwa saudara-saudara kita yang ada di DPR itu bukanlah itu petugas raja, tapi mereka adalah petugasnya rakyat. Jadi tidak bisa mereka seenaknya, tidak bisa juga mengatakan silakan rakyat untuk membubarkan rakyat, tidak bisa. Kata siapa? Negara ini adalah negara demokrasi. Yang punya kekuasaan adalah rakyat. Oleh karenanya, bila mana rakyat mau untuk menjatuhkan DPR, bisa jadi. Bisa? Baik. Inilah kesombongan-kesombongan yang tidak ada etika. Yang perlu kita pertanyakan adalah,
pada ketua DPR, wakil, dan ketua-ketua partai. Kenapa mereka-mereka yang sudah kemarin ramai di khalayak ramai tidak dicabut atau diberhentikan dari anggota DPR, tetapi dinonaktifkan? Apakah ada aturan di dalam DPR yang demikian? Kita tidak ada. Rasanya tidak ada itu. Harusnya jelas kepada rakyat bahwa mereka melakukan etika yang tidak punya etika harus dikeluarkan dari anggota DPR. Dan inilah tugas ketua partai untuk menarik anggotanya yang tidak punya etika untuk tidak duduk di DPR. Setuju? Setuju. Yang selanjutnya tentang hukum. Semua masalah yang ada di negeri ini adalah imbas dari 10 tahun kepemimpinan mantan Presiden Joko Widodo. Baik. Joko Widodo membuat satu keputusan-keputusan yang memberikan bom waktu buat rakyat. Menimbulkan perang horizontal. Ini yang terjadi sekarang. Seharusnya sebagai seorang presiden, kawan-kawan kita Pak Roy CS telah menuntut tentang mana bukti bahwa namanya Joko Widodo punya ijazah. Yang menjadi aneh adalah di Amerika, negara yang mbahnya demokrasi, Obama sebelum duduk, rakyat Amerika tidak mau karena Obama bukan rakyat Amerika. Tapi Obama menunjukkan, inilah akte kelahiran saya. Saya lahir di Hawaii. Kenapa Jokowi tidak bisa? Ini jasa saya, buktikan. Jangan membuat gaduh. Kegaduhan yang terjadi ini sekarang, sampai hari ini, tentunya sangat mengganggu kepada jalannya pemerintahan. Mengganggu kepada kebijakan presiden yang sekarang. Tidak boleh Joko Widodo berlagak lagi seperti matahari kembar. Ini yang harus kita sepakati. Oleh karenanya kami menghimbau kepada seluruh rakyat dimanapun berada, hak kita untuk mempertanyakan seseorang yang sudah menjadi pejabat publik tentang ijazah yang bersangkutan, termasuk kekayaan pada waktu duduk dan pada waktu turun. Ya, supaya jangan korupsinya gila-gilaan. Memang perjalanan bangsa ini penuh dengan liku-liku, penuh dengan ketidakpastian. Tentunya kita berharap kepada Presiden Prabowo harus tegas, tegakkan hukum. Kepada koruptor, kami berharap Presiden Prabowo untuk memberlakukan, memiskinkan, mengembalikan seluruh uang yang dicuri dari rakyat. Yang kedua, diperlakukan hukum itu sesuai aturan. Yang kedua, bapak-bapak yang ada di pejabat lembaga pemasyarakatan, janganlah memperlakukan para narapidana itu seperti mereka tinggal di hotel. Karena itu tidak akan mengubah mindset cara berpikir yang koruptor itu. Kapan kita mau selesai? Tidak akan selesai-selesai. Selanjutnya Pak Prabowo, kepada Bapak sudah jelas sampai hari ini siapa menteri yang menterinya Prabowo, siapa menterinya yang menterinya Joko Widodo. Betul? Ya silahkan reshuffle. Kenapa takut? Rakyat akan berada di belakang Presiden Prabowo sepanjang Presiden Prabowo membela kepentingan rakyat. Betul? Sepanjang Presiden Prabowo adalah prajurit Sabta Marga. Kami pun yang purnawirawan tentunya akan tetap membela Prabowo selaku presiden sepanjang yang bersangkutan adalah prajurit Sabta Marga. Hari ini kita berkumpul bersama-sama bagaimana melihat ke depan. Bagaimana dengan situasi yang ada. Jangan menyalahkan rakyat kalau rakyat berbuat yang tidak baik. Karena yang memberikan contoh adalah para pejabat. Betul? Hak-hak rakyat diambil. Jingkrak-jingkrak menari-nari karena di atas itu dapatnya dari uang rakyat.
Nah sekarang rakyat marah. Jangan marah. Bapak polisi yang bertugas di lapangan, saya minta tertib. Kendaraan-kendaraan, peluru itu untuk siapa? Itu semuanya adalah uang rakyat. Oleh karenanya, kepada Bapak Kapolri, bertanggung jawab atas kematian atau korban para demonstran yang terjadi, yang luka-luka. Dan saya minta kepada Presiden Prabowo memberikan penilaian tersendiri kepada Kapolri. Setuju? Silakan Bapak Presiden. Bapak punya hak prerogatif. Mau lanjut, mau tidak, urusan Bapak. Negara ini sudah hampir hancur. Kalau orang bilang, katanya 2045 kita akan menjadi Indonesia emas. Emas dari mana? Tidak ada itu. Bohong itu semua. Sekarang aja rakyat tidak bisa makan. Baik. Kami berharap kepada saudara-saudara dalam melakukan tuntutan-tuntutan sebaiknya juga melakukan hal-hal sesuai aturan sehingga tidak menimbulkan kerugian kepada rakyat yang tidak bersalah. Tidak menimbulkan ketakutan kepada rakyat. Kita berjuang untuk kepentingan rakyat demi keutuhan NKRI. Terakhir kepada Pak Prabowo selaku Presiden, Bapak tidak usah takut, Bapak harus segera melakukan reshuffle kabinet. Kita sudah tahu Bapak, mana presiden, mana kabinet itu menterinya Bapak, mana yang bukan. Janganlah sampai mereka menggunting dalam lipatan. Selamat berjuang Pak Prabowo untuk kepentingan rakyat. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih Jenderal Purnomo. Apa Sunarko mau menambahkan? Cukup. Ya. Ibu dan Bapak, saya tidak perlu menyimpulkan. Tapi penggunaan gas air mata bukan air mata. Ya. Itu udah penggunaan untuk yang sebenarnya adalah untuk menghilangkan nyawa. Pengalaman ada di mana? Kanjuruhan, ratusan meninggal gara-gara penggunaan gas air mata. Dan tadi malam itu polisi juga secara brutal menyemprotkan gas air mata jam 12 malam ke kampus Unisba dan kampus Unpas. Mohon juga Pak Prabowo, ini sebenarnya gas air mata itu sudah dilarang oleh PBB untuk disita gas air mata itu karena itu uang dari rakyat. Terima kasih. Selanjutnya kita mintakan kepada Bapak Bambang Setio dari Majelis Permusyawaratan Umat Islam Indonesia. Silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Izinkan kami memperkenalkan diri dari Majelis Permusyawaratan Umat Islam Indonesia diwakili oleh Komite Kepemimpinan yang pada saat ini hadir adalah Dr. Kiai Haji Ahmad Rafi'i yang sehari-harinya adalah pemimpin pesantren di Karawang. Dan saya sendiri Bambang Setio. MPUI adalah transformasi dari aksi-aksi bela Islam menjadi institusi yang berusaha untuk mengajak umat berjuang secara konseptual, secara terstruktur, sistematis, masif. MPUI bangkit adalah untuk merebut kembali kemerdekaan kedua dari tangan oligarki jahat yang ada di negeri ini. Kalau zaman dulu ada MIAI, Majelis Islam A'la Indonesia,
yang mencoba merebut kemerdekaan dari Belanda. Nah, sekarang kita ingin berusaha merebut kemerdekaan, merebut kedaulatan, kemandirian dari oligarki jahat. MPUI selama ini gerakannya mengacu pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kenapa mengacu pada pembukaan? Karena pembukaan pada amandemen 1999-2002 tidak diotak-atik, jadi masih menjadi kesepakatan bersama seluruh bangsa Indonesia. Kemudian juga kami inginkan bahwa pasal 33 ayat 1, 2, 3 bisa dilaksanakan secara utuh. Sehingga kekayaan alam Indonesia itu bisa menjadi bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Kemudian kalau di dalam draft ini ada bahwa supaya di reshuffle menteri-menteri titipan Jokowi yang terduga KKN korupsi. Kalau MPUI memang semua menteri yang terduga KKN korupsi sikat. Jadi tidak semata titipan. Titipan atau bukan titipan, kalau terduga korupsi harus diambil. Jadi kita harus objektif. Gitu. Nah, kebetulan Sabtu kemarin MPUI menggelar silaturahim nasional tokoh bangsa. Semula mau digelar di gedung DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Karena kebetulan memang anggota MPUI yang jadi anggota DPD ada 3 orang. 2 dari Sumatera Utara, 1 dari Sulawesi Selatan. Sampai kemarin Sabtu pagi pukul 6, kami masih tetapkan mau digelar di gedung DPD. Karena ingin memberikan masukan-masukan kepada para pejabat penyelenggara negara. Bahkan Presiden Prabowo kami undang, walaupun tidak datang. Ketua MPR, Ketua DPR kita undang. Karena kita ingin tahu bagaimana dinamika yang ada di sana. Gitu. Ternyata memang tidak bisa hadir. Dan sampai dengan pukul 7 kurang sedikit, kami baru ngambil keputusan silaturahim nasional tokoh bangsa digelar di Hotel Sofyan ini. Begitu. Nah, adapun yang dirumuskan dalam silaturahim nasional tokoh bangsa itu, kita beri judul Peringatan Tegas Jakarta. Tapi dihalusin, jadi Deklarasi Jakarta. Jadi kalau bahasa halusnya Deklarasi Jakarta, bahasa kencangnya Peringatan Tegas Jakarta. Nah, nanti barangkali buat kawan-kawan media yang memerlukan bisa memilih mau diambil dari angle mana, kami siapkan sudah ini. Angle-nya yang mana aja. Jadi bisa macam-macam nanti ini. Ini kita mengacunya pada pembukaan Undang-Undang Dasar 45, khususnya poin melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan ikut serta dalam pelaksanaan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian dan kemerdekaan. Nanti ini kami akan bagikan buat teman-teman media bisa memilih mana, mau pakai angle mana. Jadi nggak harus sama, nggak harus satu angle. Itu, dan MPUI ini ada di seluruh Indonesia. Tokoh sebetulnya sudah tahu di mana. Ini misalnya Kiai Rofi, dia dengan pesantrennya yang ada. Nah, kemarin dalam silaturahim nasional tokoh bangsa dari Aceh, dari Maluku Utara, dari Sulawesi Selatan dan seterusnya hadir di sini untuk merumuskan sikap kita dalam menyikapi kondisi negeri ini. Dan tidak heran dalam silaturahim nasional tokoh bangsa kemarin kita mengambil tema paradoks Indonesia dan Undang-Undang Dasar 45. Dari judul ini sebetulnya sudah tahu di mana posisi MPUI, walaupun tidak secara vulgar menyatakan kami di sini, itu bahasanya. Dan itu barangkali yang dapat kami sampaikan.
Sekali lagi, MPUI ingin negeri kita ini baldatun thayyibatun warabun ghafur. Ingin yang menjadi tujuan kemerdekaan sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar ini jadi kenyataan. Dan ternyata sampai sekarang makin ke sini makin jauh dari kenyataan. Terlebih dalam dalam 1 dekade belakangan ini. Jadi negeri kita makin jauh dan itulah yang jadi keprihatinan kami. Nah, barangkali untuk sementara itu saja yang dapat kami sampaikan. Dan sekaligus untuk pengenalan MPUI, nanti kami juga akan perkenalkan, kami bawa siapa MPUI itu. Jadi MPUI ini anggotanya didesain 212 dan dapat lebih. Itu untuk angka gitu. Dan itu diambilnya bukan asal main tunjuk, ini melalui musyawarah ulama dan tokoh umat di provinsi. Jadi datang dari bawah, nah itulah yang ditarik di MPUI ini. Nah, alhamdulillah kemarin Pak Marwan menginformasikan, mengundang agar MPUI bisa bersama-sama. Dan setelah kami musyawarahkan, oke, kita siap. Kebetulan memang apa yang disampaikan sejalan dengan pandangan MPUI. Cuma kalau MPUI barangkali bahasanya tidak menggelegar, jadi namanya juga majelis. Jadi nggak pakai bahasa menggelegar, bahasanya halus tapi maksudnya ke sana. Begarang gitu. Saya kira itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang Setio yang mewakili Majelis Permusyawaratan Umat Islam Indonesia. Ya, di tangan saya juga disampaikan kemarin yang hadir adalah para ulama di seluruh Indonesia, ada ratusan ya. Pak Kiai Ahmad Rafi'i mau menambahkan sedikit? Silakan. Perlu ditambahkan, silakan. Kalau ada yang kurang bisa. Bismillah. Saya hanya ingin menegaskan dan menambahkan terkait dengan relevansi apa yang kami support pada hari ini dengan apa yang menjadi kesepakatan kami pada waktu kami melakukan silaturahmi nasional. Mungkin saya hanya ingin menambahkan sedikit tentang hasil kesepakatan dan relevansinya dengan apa yang kita akan sepakati pada pagi hari ini. Kami sepakat dan mendesak para pemangku kepentingan negara, dalam hal ini adalah Bapak Presiden, anggota MPR, DPR, DPD, dan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk 1. Segera memberlakukan Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 secara murni dan konsekuen. 2. Menegakkan sistem kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 3. Mendudukkan MPR RI menjadi lembaga tertinggi negara, penjelmaan dari seluruh rakyat Indonesia yang menetapkan garis-garis besar haluan negara GBHN. 4. Mengutamakan dialog terbuka dengan rakyat terkait dengan hajat hidup orang banyak sebagai perwujudan partisipasi masyarakat. 5. Kepada Panglima TNI dan atau Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mengamankan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 yang diberlakukan berdasarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 dengan disiplin dan penuh tanggung jawab. Terakhir, ke-6, yaitu kami berlepas tangan kepada Allah yang Maha Kuasa apabila peringatan tegas ini diabaikan atau tidak dilaksanakan sepenuhnya. Oleh karena itu, segala bentuk perubahan yang saya kira bukan tergesa-gesa adalah merupakan harapan kami agar Indonesia ini segera maju dan tidak hanya sekedar repot mengurusi perkara-perkara yang seharusnya sudah selesai.
Demikian tambahan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kiai Haji Ahmad Rafi'i. Ibu dan Bapak, ya panitia mohon maaf karena ternyata dengan efisiensi tempatnya, ya ini gara-gara efisiensi tempatnya kecil, banyak tokoh yang hadir rupanya. Jadi mohon maaf ada yang berdiri para tokoh, para aktivis ya, dan juga di luar juga banyak yang menunggu. Dan untuk itu ya sekali lagi panitia bukannya apa-apa, cuman adanya keterbatasan ya logistik gara-gara efisiensi. Baik, lanjut setelah dari forum Purnawaran Prajurit TNI dan setelah itu ke Majelis Permusyawaratan Umat Islam Indonesia. Berikut kita lanjutkan ke petisi 100. Petisi 100 ini diwakili oleh Pak Rizal Fadilah ya. Dan Pak Ripto ya. Jadi Pak Ripto silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian yang hadir di tempat ini. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kondisi masyarakat dan bangsa Indonesia dan negara kita pada saat ini. Kenapa sampai tercarut-marut? Kenapa sampai terjadi berbagai peristiwa seperti yang baru terjadi beberapa hari yang lalu? Ini karena carut-marutnya negara ini, pemerintahan ini, karena ada dualisme kekuasaan, dualisme negara, dan ini tidak bisa dibiarkan saja. Kalau terjadi dualisme negara terus dibiarkan, kalau dualisme negara dan pemerintahan dibiarkan saja, maka hancurlah negara kita ini. Mengapa? Yang satu ingin memperbaiki keadaan, yang satu mau mencuri dan menyolek negara kita, yaitu yang saya sebut state corporate crime, yaitu persekongkolan antara pengusaha yang jahat dan tamak dengan para pejabat publik, apakah itu di DPR, apakah itu di eksekutif, apakah itu di Polri, apakah itu di TNI, dan apakah itu di masyarakat yang terlibat dalam kaitannya dengan state corporate crime. Dan ini mesti diakhiri. Bagaimana kita mengakhiri? Mesti diberlakukan hukum perang, bukan hukum normal. Karena dengan hukum perang maka kita jelas siapa yang menjadi musuh dan siapa yang menjadi teman. Kalau sudah jadi ini kalau lawan sebagai musuh negara, mesti kita berantas. Tidak bisa kita sepotong-sepotong. Tidak bisa kita menyelesaikan urusan-urusan tadi yang disebut oleh saudara-saudara yang terdahulu. Harus hukum perang. Jadi artinya kita sebutkan pihak musuh negara dan mana yang membela negara. Nah, karena itu maka dengan hukum perang maka jelas siapa yang harus diperangi. Dan dengan hukum perang baru kita bisa bicara menguasai atau mengambil alih aset-aset yang sudah selama ini dicuri dan diambil oleh para perampok ini. Oleh karena itu secara singkat, kalau sampai hukum perang ini berlaku dan ternyata masih belum bisa diselesaikan, terpaksa rakyat sendiri akan turun. Terpaksa rakyat sendiri akan membuat keadaan sebagai pengatasi dualisme dalam kekuasaan. Saya kira terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ripto. Beliau ini sebentar lagi akan ulang tahun ke-90 ini. Luar biasa semangat beliau, ya, ahli intelijen, ya. Dan tentunya buat kalangan yang muda-muda. Kalau beliau ke-90, kalau saya ke-70. Ya, Ibu dan Bapak, kita lanjut kepada Pak Rizal Fadilah. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Azan. Azan. Diskor dulu ya. Ini kita skor sebentar setelah selesai kan baru kita lanjutkan. TNI itu kerjaan. Sipil nggak bisa. Lanjut aja ya. Ya, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Saudara-saudara sekalian, seperjuangan petisi 100 sejak awal sudah mencanangkan tentang pemakzulan Joko Widodo sebagai presiden yang sampai akhir masa jabatan ternyata juga masih bertahan karena begitu kuatnya oligarki. Namun petisi 100 tentu saja melanjutkan misinya setelah tidak menjabat sebagai presiden lagi, maka sekarang misinya adalah tangkap dan adili Joko Widodo. Saya kira masih berkelanjutan misi itu. Ya. Oleh karenanya konsisten dengan hal tersebut, maka perjuangan yang awal dicanangkan petisi 100 tersebut akan terus berkelanjutan. Alasannya kenapa harus dimakzulkan pada waktu itu dan sekarang harus ditangkap dan diadili, ada beberapa hal. Pertama adalah memang Presiden Joko Widodo itu memimpin rezim korup dan juga sudah dikualifikasikan sebagai figur korup, bahkan sudah tingkat dunia ya. Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP menetapkan tokoh finalis dunia terkorup. Nomor 2, saya kira itu adalah sinyal ya gitu kan. Dunia yang harus direspon oleh para penegak hukum ya di tingkat nasional. Jadi harus dilanjutkan itu. Dunia sudah bisa baca, masa kita diam saja? Gitu ya. Saya kira itu poin yang pertama, korupsi. Yang kedua, pelanggar hak asasi. Gitu. Joko Widodo itu pelanggar hak asasi karena High Commission of Human Rights dunia lagi nih sudah menyatakan Indonesia itu termasuk negara pelanggar HAM. Ciri pelanggar HAM-nya adalah Joko Widodo cawe-cawe dalam proses pilpres. Itu pelanggaran HAM itu. Bahkan disebut juga di situ Gibran. Gitu ya. Jadi melanggar hak asasi manusia. Yang ketiga, bahwa Jokowi itu berangkat menjadi presiden dengan dokumen palsu. Ijazahnya palsu, dugaannya kuat. Sampai sekarang tidak bisa dibalikkan dugaan itu. Sehingga bolehlah kita kualifikasi sepertinya menjadi fakta. Saya kira ini hal yang berat ini. Dan itulah yang menjadi dasar kenapa tadi makzulkan dulu, sekarang tangkap adili. Yang keempat adalah pengkhianatan negara. Sumber daya alam kita habis dirampok oleh rezimnya, oleh oligarki yang juga dikoordinasi Joko Widodo. Negara kita juga tunduk kepada asing. Ini pengkhianatan negara.
Orang sudah tahu kemana kecenderungannya rezim Joko Widodo itu. Cina. Saya kira ini pengkhianatan negara ini. Yang kelima, nepotisme. Nepotisme. Keluarganya menjadi seperti keluarga istana, raja. Padahal nepotisme itu adalah pidana. Jadi sebetulnya melalui perilaku nepotis, politik dinasti yang dilakukan oleh Joko Widodo, itu adalah kejahatan. Dengan begitu, Joko Widodo penjahat. Dengan nepotisnya, dengan kelompoknya, keluarganya, termasuk Gibran, Anwar Usman, Bobi Nasution, Iriana. Itu keluarga penjahat, saudara-saudara. Saya kira ini. Kenapa kemarin petisi 100 makzulkan? Kenapa sekarang harus tangkap dan adili? Gitu. Saya kira itu poinnya. Nah, soal Gibrannya nggak bisa dibiarkan juga. Dia pelanggar konstitusi. Dia juga tadi disebut oleh High Commission of Human Rights pelanggar hak asasi. Dia cacat demokrasi. Dia juga gitu kan pelanggar religi dan moral. Fa. Saya kira ini adalah fakta. Jadi tadi tangkap adili Jokowi, makzulkan Gibran, makzulkan Gibran. Yang ketiganya kasus faktual, aktual, kasus yang sekarang terjadi, kerusuhan. Berbasis apa? Berbasis pelanggaran hukum. Oleh siapa? Oleh penegak hukum. Brutal sekali kasus Afan Kurniawan. Dikejar, ditabrak, digilas, saudara-saudara sekalian. Ini luar biasa ini. Akibatnya ya terjadilah kemarahan rakyat, kemarahan publik terhadap polisi. Saya kira ini introspeksi. Jadi, nah kalau begini, komandan kepolisian harusnya mundur. Kalau tidak mau mundur, dimundurkan. Suatu kondisi yang disebut sine qua non, kondisi yang niscaya, yang absolut, copot Kapolri. Copot Kapolri, reformasi kepolisian. Kira ini tuntutan kita. Oleh karenanya, semua ini menjadi misi perjuangan kita sekarang. Yaitu, gitu kan, tangkap adili Jokowi, makzulkan Gibran, copot Listio Sigit, dan reformasi kepolisian Republik Indonesia. Maka sekarang hayo para mahasiswa, hayo para purnawirawan, hayo para santri dan ulama, hayo kaum ojo, hayo kaum buruh, semua para aktivis, bergerak secara konstitusional untuk merubah keadaan ini, secara konstitusional untuk mengubah menjadi lebih baik. Siapa yang menghalangi? Libas saja. Presiden mencoba menghalangi, libas saja. Prabowo tidak pro rakyat, maka libas saja. Saya kira ini adalah aspirasi rakyat bangsa Republik Indonesia saat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong kita dan menunjukkan ada waktunya kezaliman itu.
Saatnya kebenaran, kejujuran, dan keadilan tegak di negeri Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan bapak, jadi 3 cuma. Tangkap adili Jokowi, makzulkan Gibran, copot Listio Sigit dari Kapolri, dan reformasi kepolisian. Nah, itu kesimpulannya. Ibu dan bapak, ada beberapa lagi pembicara sebelum kita menyampaikan pernyataan dari 3 institusi ini. Masih ada beberapa yang mewakili, tentunya mudah-mudahan waktunya juga singkat, sehingga nanti kalau ada yang dari floor ingin menyampaikan, ya saya akan tampung juga, karena kita dibatasi sampai jam 1. Ya, baik. Untuk itu ada Pak Refli Harun. Ya, silakan Pak Refli. Berdiri aja. Jadilah saya berdiri aja ya. Oh, ini gini ke sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu tidak banyak. Yang ingin saya sampaikan singkat saja. 1. Bahwa pada tanggal 30 Agustus kemarin sudah dibentuk sekretariat bersama untuk mengagregasi kepentingan kita bersama, yaitu setidaknya 2 hal. 1. Adili Jokowi. Sepakat nggak? 2. Makzulkan Gibran Raka Buming Raka. Sepakat? Nah, 2 agenda itulah yang kami dorong. Bukan berarti kami tidak menghargai agenda lainnya. Kami sepakat juga. Tetapi 2 agenda itu yang akan kita laksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 2 September 2025. Atas nama bangsa Indonesia kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas. Ya. Berikutnya Pak Jenderal Samsu Jalal, silakan. Singkat padat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Gak ada pertemuan pada siang pagi hari ini, betul-betul rahmat Allah. Semua Allah akan memberkati kita. Karena silaturahim adalah memperpanjang umur dan memurahkan rezeki, melapangkan rezeki. Dan saya terima kasih apa yang saya sampaikan tadi. Bang, betul, gak ada lagi. Tangkap Jokowi dan adili. Kok gak berani ngomong Jokowi itu PKI, antek atau oligarki, ya? Dan saya bilang enggak, aguan itu apa? Aguan itu antek Jokowi. Dan terus terang aja, kenapa kita gak berani Jokowi itu PKI? Saya ada dokumennya, Hendro Priyono pasti tahu itu sebagai kabin. Dia juga pengkhianat juga itu. Itu umat Islam dibunuh di Talang-Sari berapa banyaknya? Ya. Siapa lagi? Semuanya Agung Wiranto penjilat semua itu. Ya. Coba kita lihat bagaimana penghargaan itu. Coba bayangin kemarin pembagian itu itu penghargaan itu Bintang Mahaputra. Coba bayangin kami ini yang dapat tanda-tanda jasa penghargaan dari presiden langsung, bukan dari Prabowo ya. Apa nilainya apa? Mensesnek itu apa kerjanya? Mensosial itu apa kerjanya? Itu kan ada data-data orang yang akan mendapatkan Tuhan, diteliti dulu kan. Ini tak siapa yang dapat, semua dapat. Kayak pembagian souvenir aja. Ya. Ini nggak benar. Ya. Dan terus terang aja, saya terus terang bukan pakai bayar biru negara enggak. Saya adalah Puspom Abri. Ya. Komandan Polisi Militer Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Penegak hukum disiplin dan tertib Abri. Sekarang Abri dipecah.
Maka sebenarnya dipecat itu TNI dan Polri, apa aja? TNI banyak tantangan, Polri banyak tentengan. Ini fakta. Polisi tidur aja repot kan ya, apalagi polisi bangun. Ya, nggak ada. Itu betul. Kembali lagi. Ya saya minta juga pada pemerintah sekarang, terutama Panglima TNI itu polisi militer itu hanya satu di dunia. Nggak ada sekarang bagi Pomat, Pom AU, Pom AIL. Ini pecah-pecah, ini untuk mengambil domba aja kata. Nggak ada. Jadi kembali lagi. Dan saya juga bukan hanya Kapolri, Jaksa Agung juga. Saya mantan Jamintel. Ya. Itu tahu kan? Bagaimana si Erick Thohir dan kakaknya itu terlibat kasus Pertamina. Saya bilangnya nggak terlibat. Karena harus dibayar. Saya dari Kompolnas dapat itu Jaksa Agung dapat berapa? Dolar Malaysianya, dolar Singapura. Sama istri mudanya dapat berubah itu. Ini saya bukan menyampaikan ini fakta yang bicara. Ya. Dan nggak ada lagi. Semuanya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya nggak mau mengucapkan merdeka karena kita belum merdeka. Kita masih dijajah oleh ini. Makanya kalau perlu Prabowo itu masih di bawah kita, Jokowi, Prabowo kita turunkan. Saya tuh sama Prabowo pernah saya periksa. Saya sebagai 60 April itu Wiranto dan Pak Rojista, mana kasus Prabowo ini? Mahkamah Militer sebenarnya. Tapi kenyataannya enggak. Dia juga ke DKP. Karena apa? Mantu presiden. DKP apa? SBY mimpi itu. Keputusan DKP apa? Diberhentikan dari dinas keprajuritan. Sama juga dipecat. Hanya waktu dia juga ke Habibie dirubah, diberhentikan dengan hormat. Enggak ada lagi. Jadi presiden kita sekarang ini sudah pernah yang dipecat. Dan apalagi Gibran itu ijazahnya juga nggak jelas, dan Jokowi itu PKI, dan itu antek-antek ya, semuanya oligarki. Ya, ini yang penting ini, mari kita siap untuk berjuang karena sesuai dengan apa kata alim ulama kan, kalau ada perbuatan zalim kita wajib untuk mencegahnya. Kita mencegahnya apa? Kita dari bersuara sekarang. Ya, dengan doa, walaupun sudah malam iman gitu ya. Nggak ada. Selamat berjuang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Jenderal Samsu Jalal. Ada tambahan Pak Jenderal Narko? Ya cukup. Nah untuk itu kita berikan kesempatan di samping kanan ada ini sebelum. Ada Pak Edi Mulyadi dan ada juga yang jauh nih dari Jawa Timur Surabaya Pak Doni. Ya Pak Edi Mulyadi silakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau rekam juga deh. Ya saya nambahin aja seperti dikatakan Refli Harun tadi, 30 Agustus kemarin sudah dibentuk dan dideklarasikan Sekber, Sekretariat Bersama Adili Jokowi dan Mazulkan Gibran. Saya ulang lagi, bukan tidak menghormati tuntutan-tuntutan yang lainnya, tapi kami yang berkumpul memang waktu itu berpendapat dua ini sumber-sumber masalah utama. Dua ini, dan khususnya Joko Widodo adalah sumber kerusakan selama 10 tahun. Nah, Sekber bersama ini, Sekber Adili Jokowi dan Mazulkan Gibran ini tidak menempuh jalan kekerasan, anarki tidak ada. Yang ada sunarko. Ya, anarkonya nggak ada. Anarki tidak ada. Ya kita melalui jalur-jalur konstitusional dan kita akan lebih fokus pada melakukan kajian-kajian memetakan persoalan-persoalan yang terjadi sambil mencari jalan keluar terbaik. Nanti ada beberapa divisi dan teman-teman tokoh-tokoh lain akan dilibatkan lebih jauh. Saya kira itu kita sambut semua elemen pergerakan perubahan untuk bersatu padu Adili Jokowi, Mazulkan Gibran. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Bung Edi Mulyadi. Ya. Senior jurnalis. Lanjut ke Pak Handri Cahyono, Ketua Harian Forum Tanah Air, ya, dari Surabaya langsung ke sini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan semua, para senior semua. Saya menambahkan agak ke tengah sedikit. Ya, saya menambahkan sedikit bahwa bagi kawan-kawan di seluruh Indonesia, di daerah
pergerakan-pergerakan di Jawa Timur, di Jawa Tengah, di Jogja, di Sulawesi, di Kalimantan, di Sumatera, harap mengikuti arahan kiblat daripada tokoh ini semua. Agar tidak terpecah belah isu-isu. Maka ikutilah isu-isu yang ada disampaikan oleh para senior ini. Mereka bukan tokoh kaleng-kaleng, kita ikuti saja. Dan jangan sampai kita terpecah belah. Bersatu saja kita belum tentu menang, apalagi terpecah belah. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bung. Lanjut, mungkin di lapangan tadi udah daftar Pak Jenderal Slamet. Ada Jenderal Slamet di belakang. Ya, silakan. Ruslan Buton. Ya, maju Pak Ruslan Buton. Pak Jenderal Slamet tadi tidak ada ya. Oh ya. Ya. Setelah Ruslan Buton ada Pak TB. Tapi ke depan aja supaya media bisa mengcover. Pak TB tolong ke depan. Ya, silakan Pak Ruslan. Sini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Saya diberikan kesempatan untuk berbicara, singkat saja. Setuju dengan apa yang disampaikan ataupun yang dibahas secara keseluruhan. Tetapi poin pentingnya di sini yang disampaikan oleh Bung Refli Harun dengan Bung Edi Mulyadi, bahwa yang terutama di sini adalah tangkap dan adili Jokowi. Baru majukan Gibran. Yang lain-lain menyesuaikan. Kita juga semuanya mendukung. Tetapi di sini saya perlu ingatkan kepada seluruh anak-anak bangsa dimanapun berada. Peristiwa yang kemarin terjadi tanggal 25 sampai tanggal 31 Agustus. Sejak awal saya sudah mewanti-wanti bahwa ada kekuatan tertentu yang berada atau yang menunggangi gerakan ini. Sebagian juga saudara-saudara kita yang memang berjiwa nasionalis juga turun ke jalan. Jadi ada dua kelompok besar. Tetapi kalau kita bisa memetakan kelompok-kelompok mereka yang melakukan adu domba, yang melakukan penjarahan dan pembakaran, itu adalah murni kelompoknya mereka yang menciptakan situasi supaya Prabowo segera lancar dan digantikan oleh Gibran. Ini tidak bisa dibiarkan. Tetapi satu pembelajaran penting yang bisa kita petik dari itu, bahwa tidak ada kekuatan selain persatuan. Kita bisa buktikan, tidak ada kekuatan selain persatuan. Markas-markas polisi, semuanya bisa diterobos karena kekuatan persatuan. Meskipun mereka menghadapi moncong senjata. Jadi ini pembelajaran penting kepada pemerintahan Prabowo, kepada Kapolri. Jangan arogan dengan rakyatmu. Ketika rakyat sudah merasakan kelaparan, sudah merasakan kesulitan hidup karena kesewenang-wenangan kalian, tidak bisa mengambil kebijakan yang tepat untuk rakyat, maka rakyat seketika akan bangkit dan bersatu menyelamatkan bangsa ini. Saya bisa pastikan itu. Dan saya ingatkan kepada pemerintahan Prabowo, jangan masih lepaskan sandera dari tangan ikatan-ikatan sandramu itu. Segera lepaskan sandramu itu. Karena jika tidak, bangsa ini akan hancur. Jika Bapak dipaksakan untuk turun dengan cara-cara mereka, maka negeri ini dipastikan akan hancur. Dan daripada hancur, kita harus menyelamatkan negeri ini dengan cara revolusi. Tidak ada cara lain. Selamatkan negaramu. Negeri ini bukan punya presiden, bukan punya DPR, bukan punya siapa-siapa, tetapi punya masyarakat Indonesia. Kita semua. Setuju? Bangkit dan bersatu.
Kalau ingin menang, kita harus kuat. Kalau ingin kuat, kita harus bersatu untuk menciptakan persatuan, sambung silaturahmi sebaik-baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Pak Ruslan Buton. Terima kasih. Berikutnya Pak TB. Silakan. Pak TB. Pak Refli, minta tolong. Nah, di situ aja Pak TB. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang pertama ingin menyampaikan aja. November 2015, saya dengerin paparan teman saya orang BIN waktu itu. Paparan terbuka di Gedung Kartika Chandra 2 kali dalam 2 minggu, seminggu. Dan teman saya yang paparan ini dipanggil sama LBP dan dimaki-maki. Apa paparannya? 2015 November. Yang pertama paparannya adalah DPR dikendalikan oleh PKI Gaya Baru. Kedua, polisi dikendalikan oleh PKI Gaya Baru. Ini jelas. Kejadian saya nggak percaya waktu itu. Dia tanya percaya nggak Bang? Saya bilang 25% lah. Jadi ini bukan barang baru. Apa maknanya? Mereka melakukan ini bukan reaktif. Mereka merencanakan sudah jauh-jauh hari sejak 98. Saya nggak mau ikut 98. Saya bilang itu PKI yang main. Kenapa? Musuh besar mereka adalah Pak Harto. Anda lihat kode medsos, apa-apa Orde Baru. Jadi Orde Baru dianggap salah. Contoh jelek Orde Baru, otaknya nggak dipakai. Orde Baru yang ngancurin PKI. Di kita enggak, Orde Baru, contoh jelek. Saya bilang ini otak kapan mau dipakai ya? Di kita rada-rada kurang pakai otak. Terus terang aja, saya ngomong keras. Jadi ini bukan barang baru. Apa yang kita harus pelajari? Mereka melakukan ini bukan reaktif. Sudah sekian tahun dipersiapkan. Kita menanggapinya dengan reaktif. Mau sampai kapan? Hukumnya mengatakan, orang pintar sekalipun, kelompok orang pintar, kalau menghadapi lawan yang tidak begitu pintar, tapi terorganisir dengan baik, dengan rencana yang bagus macam, dia bisa mengalahkan yang pintar, yang amburadul ini. Pertanyaannya mau sampai kapan kita begini? Udah tahu kan demo-demo biang keroknya saya. PSI PKI Gaya Baru. Wajah-wajahnya termol-termol itu dari PSI PKI Gaya Baru. Riset 2015 teman saya mengatakan PKI Gaya Baru akan tampil dengan wajah lain, dengan nama lain. Sekarang apa? PSI itu PKI Gaya Baru. Gajah baru. Jadi ini yang mereka lakukan. Kalau mereka sudah berani tampil, artinya PKI sudah merasa kuat. Karena mereka terorganisir 98. Kita reaktif. Kalau udah kebentur baru ribut. Pernah nggak kita mikir sebelum kejadian udah antisipatif? Banyak kan enggak tuh. Saya cuma nanya, kadang-kadang prihatin mau sampai kapan begini. Kalau dari gambaran kelas berpikir orang dari 8 kelas, 1 sampai 8. 8 paling tinggi, masyarakat kita mayoritas kelasnya berpikir 3. Level 3, apa level 3? Reaktif, simptomatif, instan, baru percaya kalau udah kelihatan, udah kejadian, baru percaya kalau udah kena kebentur. Kalau orang lain kebentur, kita enggak, masih anggap enteng. Ini level berpikir mau dibenerin enggak? Mau sampai kapan begini? Saya belajar ginian, saya lihat ginian, saya sampaikan orang-orang enggak nyampe otaknya. Jadi tolong pimpinan, pemimpin kelompok, fahami audiens rakyat masa yang kita pimpin, kemampuan berpikirnya kayak apa. Kalau kita nggak ngerti audiens yang kita pimpin mikirnya kayak apa, repot kita. Tolonglah pahami gini-ginian. Jadi demo, udah gitu rame di medsos. Wah ini yang main ini. Udah tahu kok didiamin, geruduk rumahnya.
Kan enggak. Menjarah sana, menjarah sini. Ini saya nggak tahu jauh mau sampai kapan gitu. Jadi saya sepakat dan menghargai kalau bentuk sekretariat bersama bikin organisasi yang benar, yang sudah disiapkan oleh rekan kita. Selama ini siapa organisasi yang ngelawan? Nggak ada. Kumpulan individu reaktif gini. Nah, tolong didukung penuh. Siapkan rencana, pasukan sudah siap, masyarakat kita, dan dengan organisasi yang sudah disiapkan dan mulai bangun ini, lewat inilah acuan kita. Tinggal tunggu nama. Kalau enggak, waduh, kelompok-kelompok, tolonglah lebih terorganisir. Pakai perencanaan. Itu yang kita lawan orang-orang kelas begitu. Ini enggak. Jadi pesan saya rada nggak enak, rada keras. Anda mau anggap baik silakan, Anda nggak baik buang aja di tong sampah. Saya mengatakan tugas kewajiban tanggung jawab saya menyampaikan. Kalau sudah saya sampaikan sudah bukan tanggung jawab saya lagi. Kalau saya nggak kasih tahu salah saya. Nggak percaya tunggu aja kebentur. Saya ngomong keras saja. Jadi tolong rekan-rekan kita yang membentuk sekretariat bersama ini jadikan ini acuan. Kalau ada kelompok-kelompok yang bergerak di luar ini itu termul. TKI gaya baru mulai mau ngacak-ngacak hajar mereka. Terus terang aja. Dan target kita polisi, kita harus diganti. Kenapa susah betul? Nggak ngerti saya ada apa gitu. Saya kenal Prabowo, tegas kok ngadepin si Sigit susah bener ya ada apa gitu. Nggak ngerti saya. Ada apa di belakangnya gitu. Tapi yang jelas Gibran itu memang dipasang untuk segera naik dan Prabowo segera dijatuhkan. Gampang bacanya. Yang nggak gampang itu bagaimana apa yang kita pahami, kita realisasikan jadi kenyataan. Itu aja. Jadi tolong mari kita dukung Sekber yang ada ini sebagai organisasi acuan kita bersama. Apa yang disampaikan Sekber itu jadi kita pegangan. Kelompok-kelompok masyarakat yang bergerak di luar arahan Sekber, dia geruduk, dia PKI kayak baru itu. Jadi itu pegangan kita. Jadi kalau ada kelompok tanya Anda dari mana? Kalau Sekber ngomong A, dia bergerak sendiri, itu PKI kayak baru. Gampang kok sekarang. Jadi target kita 2 kok. Kerangkeng Jokowi, turunkan, makzulkan Gibran. Cuman itu 2. Kalau Jokowi di kerangkeng selesai. Saya nggak bilang penjara, kerangkeng. Ya. Karena orang nggak di kerangkeng kunyuk. Biasanya orang dipenjarakan, kalau kunyuk di kerangkeng. Saya kenal dekat beliau dulu. Hatinya kecil. Ya, Pak TB. Terima kasih. Itu aja sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak TB. Ya, mewakili Watch. Supaya meriah lagi, saya beri satu kesempatan dulu. Setelah itu nanti ada pembacaan pernyataan. Lalu setelah itu nanti pembacaan Pak ini masih saya berikan kesempatan nanti ke floor ya. Tapi untuk itu yang mewakili mak-mak ada Ibu Mary, silakan. Agak di tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya bukan mewakili mama, tapi memang saya mama. Jadi begini, kemarin kami masih di Tebet, saya dihubungi oleh ipar saya, anaknya dibawa oleh polisi, perempuan umur 26, pintar, kerja di sekretariat ASEAN, di mana kantornya bersebelahan dengan Bareskrim. Hanya karena status IG. Tanpa ada BAP atau panggilan lebih dulu untuk pencarian fakta, langsung diambil, dibawa ke Bareskrim. Saya nggak bisa, mau ngomong apa saya nggak tahu, tapi semalam saya langsung hubungi Pak Juju, saya langsung hubungi Bang Gofur, alhamdulillah, sampai jam 3 pagi semalam di BAP. Anak ini pintar, dan anak ini menyatakan protesnya. Jadi di dalam status IG itu bukan cuman ajakan ya, jadi dia taruh foto yang meninggal, taruh foto yang demo-demo, kemudian dia foto itu Bareskrim. Dia bilang, ini gedungnya, artinya ini kebencian terhadap polisi, semua sama hari ini, betul nggak? Bukan dia saja yang bikin status seperti itu, semua di media sosial bicara bagaimana bejatnya polisi kemarin, betul? Betul! Tapi ini perempuan, bapaknya sudah meninggal. Dibawa semalam, gimana perasaan ibunya? Bagaimana kerja polisi?
kami minta perhatian kepada Bapak Kapolri. Kalau Anda masih Kapolri, kami akan menghormati Anda, tapi Anda harus fair dalam bertindak. Karena ini tidak bersalah. Kalau satu Anda hukum, maka semua Anda harus Anda hukum. Begitu banyak data yang diulas, dianalisis di media sosial. Begitu gampang kalau Anda mau mencari siapa biang demo kemarin. Betul Pak ya? Begitu gampang siapa yang bawa molotov dan sebagainya. Nggak mungkin Anda nggak tahu. Kami pun tidak bodoh. Jadi tolong pada kepolisian Republik Indonesia, jangan Anda memutarbalikkan fakta. Kalau Anda tidak mampu, Kapolri, kami tarik Anda untuk mundur. Tidak perlu Anda bertanggung jawab untuk hal yang Anda tidak bisa. Kita cari pengganti yang bisa. Pada Bapak Prabowo, ini adalah laporan dari kami warga yang sangat-sangat tidak mengerti hukum. Tapi kami tidak mau diinjak oleh hukum yang sudah diputarbalikkan oleh penegak hukum. Terima kasih. Kami minta bantuan, kalau bisa ada lembaga bantuan hukum atau apa, karena ini pasti akan terjadi, banyak terjadi di lapangan. Terima kasih Bang. Terima kasih, Assalamualaikum Bu Mari. warahmatullahi wabarakatuh. Itu kewenangan yang digambarkan. Ya sebenarnya bayar itu sudah menggambarkan beberapa tahun yang lalu bagaimana kewenangan yang dilakukan oleh aparat polisi yang dikepalai oleh Listio Sigit. Gitu. Itu sebabnya kita meminta untuk dipecat. Ya. Baik, untuk itu kita persilakan Pak Marwan Batubara, tapi bukan pengembang batubara. Berdiri di tengah, dan saya mintakan kepada para narasumber juga berdiri untuk dibacakannya pernyataan, mempersamai. Sini udah tengah nih. Udah ya. Silakan berdiri Bapak para narasumber. Pak Refli. Pak Refli agak di tengah di samping Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sebelum saya bacakan, saya sedikit kasih komentar ya. Jadi bahwa kalau ada yang menyatakan mendukung Pak Prabowo untuk tetap memerintah, untuk terus menjalankan tugas sebagai Presiden Republik Indonesia, itu saya kira bukan tanpa syarat. Ya, artinya salah satu yang menjadi syarat dari rakyat adalah nanti akan saya bacakan 10 tuntutan. Kalau masih misalnya hipokrit bilang mau menghilangkan negara dalam negara, tapi salah satu pentolan negara baru di PIK itu diundang ke istana. Ya, ini namanya hipokrit. Ya. Lalu rakyat di mana-mana menggugat Jokowi, maksudkan Gibran misalnya. Tapi Presiden Prabowo menyatakan hidup Jokowi. Ini juga hipokrit. Nah, karena itu dukungan kita di sini bukan tanpa syarat, dan ini harus diperhatikan oleh Pak Prabowo. Ya, ini sebagai pembuka saja. Saya kira juga saya bacakan ini sudah mengakomodasi apa yang menjadi tuntutan dari Purnawirawan. Dulu ada 8 tuntutan, tapi belum masuk yang namanya tangkap dan adili Jokowi. Tapi belakangan saya konfirmasi ke Pak Narko, itu sudah oke masuk, jadi 9 sebetulnya ya. Kemudian dari MPUI juga sama. Jadi karena itu saya kira ini sudah menjadi aspirasi bersama kita. Minimal dari yang menyelenggarakan acara ini pada pagi ini, yaitu FPP TNI, Petisi 100 dan MPUI. Baik, saya baca ada 5 pertimbangan, lalu ada 10 tuntutan. Pertama, bahwa setelah 80 tahun merdeka, NKRI kehilangan jati diri sebagai negara merdeka, berubah menjadi negara terjajah akibat ulah para oligarki pengkhianat negara, pelaku kejahatan State Corporate Crimes atau SCC. Bahwa sesuai dengan terminologi SCC, Jokowi telah membuat kebijakan
dan peraturan secara otoriter, anti musyawarah, anti demokrasi, syarat KKN, dan anarkis terhadap konstitusi. Ya, jadi saya kira bukan cuma anarkis fisik ya, ada anarkis terhadap konstitusi oleh Jokowi. Jokowi masuk dalam daftar pemimpin terkorup dunia tahun 2024 versi OCCRP. Bahwa kejahatan SEC telah menjadikan sebagian besar SDA tambang, hutan, pantai, laut, sungai, jalan, dan lain-lain yang menjadi milik negara dan rakyat itu dirampas, berubah menjadi milik penguasa dan pengusaha oligarki pelaku SEC. Bahwa berbagai program kebijakan pro-oligarki era Jokowi ternyata masih berlangsung pada era Prabowo, sehingga kehidupan ekonomi rakyat semakin terpuruk dan kemiskinan semakin meningkat. Karena itu, tekad dan agenda perbaikan oleh Prabowo, termasuk memberantas korupsi, lebih layak disebut sebagai retorika dan omon-omon. Pertimbangan terakhir bahwa terlepas dari agenda berbagai kelompok yang berkepentingan, perlawanan para demonstran di Jakarta dan di berbagai daerah yang merupakan protes dan muara kemarahan yang muak dan menumpuk atas kejahatan Jokowi. Bukannya memecah masalah, Presiden Prabowo dinilai malah meneruskan agenda pro-oligarki Jokowi. Kemarahan rakyat semakin bertambah atas gugurnya Afan Kurniawan akibat ulah brutal aparat Polri. Atas dasar hal-hal di atas, kami dari berbagai elemen bangsa di bawah koordinasi FPP TNI, Petisi 100 dan MPUI dengan ini menuntut pemerintah, DPR dan pihak-pihak terkait. Pertama, memulihkan dan memberdayakan ekonomi dan kehidupan rakyat serta menjaga stabilitas harga-harga kebutuhan pokok. Kedua, meminta Presiden Prabowo untuk memecat Kapolri Listio Sigit Prabowo. Ketiga, meminta Presiden Prabowo mereshuffle menteri-menteri titipan Jokowi yang diduga terlibat KKN, pro-oligarki, dan pelaku SEC. Keempat, menangkap dan mengadili mantan Presiden Jokowi atas dasar mengkhianati negara, merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kelima, memproses pemakzulan Wapres Gibran karena cacat demokrasi, cacat konstitusi, cacat hak asasi, serta cacat moral dan religi. Keenam, mereformasi dan menempatkan Polri di bawah kendali Kementerian Dalam Negeri yang selama ini terkesan menjadi operator dari oligarki. Ketujuh, menangkap dan mengadili dan menyita aset oligarki hitam, pelaku SEC yang terlibat KKN, penggelap pajak, penyuapan, pencucian uang, dan perampas tanah negara dan rakyat, terutama yang ada di Banten, di Rempang, dan di wilayah-wilayah lain. Kedelapan, memproses hukum pembunuh Afan Kurniawan dan pelaku aksi anarkis. Kesembilan, menangkap dan mengadili pelaku kejahatan HAM berat seperti pembantaian KM50, tragedi Stadion Kanjuruhan, tewasnya sekitar 700-an petugas KPPS, dan berbagai pelaku tindak anarkis. Terakhir ke-10, menjalankan pemerintahan mandiri, berdaulat, independen, konstitusional, taat hukum, amanah, bebas oligarki hitam, dan bebas dari hipokrisi dan syarat omon-omon. Kami menghimbau seluruh rakyat Indonesia bergabung dalam upaya konstitusional yang kita lakukan ini guna meraih cita-cita proklamasi
dan mengambil daulat rakyat dari tangan oligarki pelaku SEC. Kami menuntut tindak lanjut dan langkah nyata dari Presiden Prabowo dan DPR RI. Jakarta, 2 September 2025, Sekretariat FPP TNI, petisi 100 dan MPUII. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar.